membahas kasus ini. Mana yang mau dibahas gitu. Bendahara juga kena. Dia tahu sekolahnya itu fiktif, dia lakukan tanpa ada bendahara, tanpa ada kepala sekolah, bos tidak bisa cair. Tanpa bos tidak bisa cair, orang yayasan tidak bisa menerima keuangan. Berarti siapa ujung tombaknya? Ya bendahara sama kepala sekolah. Selama ini Adanu sempat disudutkan gitu oleh berbagai pihak lah, termasuk dari kuasa hukum gitu. Tanggapan Adanu sendiri seperti apa? Ya tanggapan mangawai lah istilahnya, lu udah nggak punya salah kan lu. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat, sahabat-sahabat akad, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Pertama, aku ucapkan buat para konten kreator Subang, khususnya Heri Susanto, dia membolehkan memakai video dia, begitu sahabat-sahabat akad, karena untuk kemanusiaan dan sebagainya, itu intinya. Begitu juga Aka ucapkan terima kasih buat Misteri Mbak Suci. Aka juga banyak memakai sumber berita dari Misteri Mbak Suci. Boleh dilihat ya, kedua konten kreator ini tidak pernah komplain terhadap Aka. Itu khusus diri Aka. Kenapa Aka ingin sampaikan ini? Karena Aka ingin nanti hari ini mungkin ke depan akan memakai video-video Heri Susanto. Karena bagi Aka sangat menarik sahabat-sahabat Aka. Kali ini juga akan memakai agak sedikit panjang video dari Heri Susanto. Kedua sahabat-sahabat Aka ingin menganalisa kedudukan Danu saat ini adalah pelaku. Itu mungkin disepakati oleh pihak Danu, karena Danu sendiri katanya berada di TKP dan sebagainya. Tentunya sahabat-sahabat Aka akan menganalisa pula di saat keterangan-keterangan Danu dahulu. Sahabat-sahabat Aka bersama konten kreator ataupun video-video Danu dahulu terhadap ucapan dia. Berarti Aka akan memposisikan di saat Danu diwawancari oleh konten-konten kreator, dia adalah pelaku. Kan situ. Jadi konteksnya pelaku di sini kena ucapan dia sendiri, ucapan pendukung mereka sendiri, Danu ada di TKP dan sebagainya. Jadi itu sahabat-sahabat Aka. Konteksnya supaya tidak gagal paham. Kedua tentang Yosep dan Mimin. Bagi Aka clear. Yosep dikatakan punya dua alat bukti dari keterangan Danu. Satu dari bercak darah, satu ditersangkakan, clear, akan diuji di pengadilan. Itu. Tetapi sangat wajar dong kita mempertanyakan kenapa satu paket yang diucapkan Danu, Yosep, Mimin, Arigi, Abi katanya datang malam itu, tetapi ternyata sampai saat ini mereka belum ditahan. Ini kan kita punya akal logika sehat dong pemikirannya. Jadi kita tidak membela siapapun. Ini demi keadilan almarhumah Ibu Tuti. Jangan akan memprotes misalnya tidak ditahan, lalu seakan-akan diucapkan bahwa ucapan Danu tidak benar. Ya kalau benar silahkan aja tahan. Itu pemahamannya sahabat-sahabat. Jadi bagi Aka simpel, tidak ada membela siapapun di sini gitu. Jadi di sini sahabat-sahabat Aka, dalam analisa Aka, memang luar biasa kasus ini, ya tidak keterlibatan konten kreator netizen. Ya mari kita coba memahami keterangan-keterangan Danu dulu di konten kreator. Sahabat-sahabat Aka. Ini sahabat-sahabat Aka, oleh sebab itu tolong disimak baik-baik. Namun memang dari sudut pandang psikologi forensik saya memiliki alasan untuk betul-betul mewanti-wanti teman-teman di Polda Jawa Barat agar tidak serta-merta percaya terhadap apa yang disebut sebagai pengakuan, termasuk pengakuan dari orang yang menyebut dirinya terlibat dalam kasus pembunuhan. Kenapa? Karena psikologi forensik sudah sampai pada sebuah titik simpulan bahwa barang yang paling merusak proses penegakan hukum, barang yang paling potensial mengganggu pengungkapan kebenaran, tak lain tak bukan adalah pengakuan. Karena pengakuan mengandalkan daya ingat, pengakuan juga barangkali mengandalkan kepentingan yang mengakibatkan pengakuan itu sendiri mudah mengalami fragmentasi, artinya terpecah di sana, terpecah di sini, dan juga mengalami distorsi, belok ke kanan, belok ke kiri. Itu wanti-wanti saya untuk teman-teman di Polda Jawa Barat. Kan Danu kan ya sekarang
yang saya tahu kan nggak punya pekerjaan. Betul. Dan sekarang nih Danu kan membuat channel YouTube nih. Ya, channel itu. Dan banyak penggemarnya. Ya, saya lihat ini banyak penggemarnya ini. Banyak banget namanya ibu-ibu. yang Danu ketahui ya sekarang ini. Tapi perasaannya gimana nih? Perasaannya gimana? Ya banyak yang ya banyak penggemarnya, istilahnya itu perasaannya gimana? Nggak nyangka nggak sih? Enggak sih. Jujur dari ya sebelum kasus juga kan main kemana juga kayak pada jauh gitu kan, dan juga setelah ada kasus juga ya nggak percaya lah gitu dengan adanya apa yang Mas bilang itu, bahwa apa yang Danu lakuin ini toh juga ya Danu mah nggak nyangka aja sih semuanya seperti ini gitu kan. Banyak fans juga, banyak ibu yang alhamdulillah lah gitu. Banyak yang support ya. Banyak yang support juga, kenalin Danu juga gitu kan. Ya makanya ya di balik suatu kejadian itu biasanya ada hikmahnya. Iya, amin. Ya alhamdulillah Danu banyak yang support gitu kan ya. Iya. Banyak yang dukung, walaupun nggak sedikit juga nih orang yang mencela Danu. Iya. Nggak sedikit juga yang goreng Danu kemana-mana tuh, nggak sedikit juga gitu kan. Betul. Ya Danu mah senyumin aja apa yang mereka sampaikan dan apa yang menganalisa itu kan pendapat mereka. Iya, pendapat masing-masing individu orang ya. Sahabat AK, apa yang mau kita ambil pelajaran? Pertama dari Dr. Indragiri, ahli psikologi forensik. Garis besarnya dia mengatakan, jangan serta-merta percaya pengakuan termasuk orang yang mengakui terlibat dalam kasus pembunuhan. Ini udah diingatkan gitu. Ini ahli yang mengatakan itu. Kedua, sahabat-sahabat AK, kalaulah kita melihat di publik ini bagaimana saksi Danu kala itu, sahabat-sahabat AK, membantah sana membantah sini. Lihat di video itu. Dia tidak bersalah, katanya. Bagaimana dia tidak bersalah? Dia berbohong pada diri dia sendiri. Lalu dimanfaatkan kasus Rajapati ini, pembunuhan Ibu Tuti dan Amelia ini untuk apa? Dalam analisa AK, membuat YouTube tambah tenar, banyak fans ibu-ibu, banyak yang support. Bagaimana kita bisa men-support seorang pelaku dalam tanda kutip saat ini? Kita ketahui dia seperti itu. Begitu juga banyak konten kreator. Ya, nanti kita kupas itu, kilas balik semua itu. Sahabat-sahabat AK, pemahaman itu. Sekarang sahabat-sahabat AK, itu psikologi forensik mengatakan, jangan serta-merta percaya pengakuan termasuk orang yang mengakui terlibat di dalam kasus pembunuhan. Kan begitu. Jadi sahabat-sahabat AK, bagi AK di awal-awal kasus kita boleh pro dan kontra. Tetapi bagi AK tidak ingin memanfaatkan kasus keji ini membunuh 2 orang wanita seperti contoh Danu mengatakan tadi di video itu. Buat banyak fans gara-gara ini, banyak pendukung, support dan sebagainya. Dikenal ibu-ibu dan sebagainya. Ini maknanya sahabat-sahabat AK yang akan sampaikan gitu. Sekali lagi gitu. Setiap kita pasti di awal-awal kasus ada perasaan terhadap saksi ini tidak bersalah, tidak benar. Tetapi kali ini kita harus fair, menerima kenyataan. Kalau akan menantang, silahkan tangkap pelaku itu. Ya bukan berarti akan membela pelaku atau tersangka yang disebutkan pelaku Danu. Kan seperti itu, karena ini demi bermain di ranah hukumnya kita, keadilan itu. Bukan lagi seperti kemarin-kemarin. Bagaimana konten-konten kreator itu, Pak? Buka saja itu, bagaimana? Kan ini maksud kita sahabat-sahabat AK. Kita ini bukan baru mengikuti kasus ini.
Kita bukan baru gitu. Beda mungkin yang baru-baru itu ada pemberitaan dari sini masuk ke bahkan kita masih pakai akal nalar sehat. Itu sahabat-sahabat Aka. Jadi kalau kita proses ranah hukumnya, Aka pikir sekarang, ya kalau memang betul pengakuan Danu itu yang seperti dia ucapkan, tahan 3 orang yang katanya tersangka itu. Kenapa tidak ditahan? Tuh berpikir secara sehat. Kan kita punya cara pandang yang berbeda-beda, tetapi pakailah akal sehat. Kan seperti itu. Kita katanya demi keadilan almarhumah Ibu Tuti, tapi kita sudah yakin 3 pelaku katanya sebagai pelaku, tapi tidak ditahan. Kita diam saja. Ada apa itu? Demi membela saksi, apa tersangka kan? Dulu membela saksi dan sebagainya. Kita akan enggak gitu. Begitu juga Aka membahas yang namanya ranah bos. Aka duluan membahas ranah bos. Aka mengatakan tegas ada masalah di sekolah tersebut. Apakah ada sangkut pautnya dengan kasus Rajapati? Itu urusan penyidik. Tetapi yang jelas kalau tidak ada masalah di sana. Kan begitu, dengan kasus yang berbeda gitu. Tetapi kali ini kita tetap membahas tentang Rajapatinya dulu. Kalau soal kasus yang berbeda, aduh, siapa yang mencairkannya? Kepala sekolah, bendahara tidak bisa. Ini lihat pasal itu gitu. Pasal korupsi gitu. Yang membantu korporasi, membantu orang lain, itu terlibat itu. Jadi itu berbeda ranahnya gitu. Jadi hati-hati kita membahas kasus ini. Mana yang mau dibahas gitu. Bendahara juga kena. Dia tahu sekolahnya itu fiktif. Dia lakukan tanpa ada bendahara, tanpa ada kepala sekolah, bos tidak bisa cair. Tanpa bos tidak bisa cair, orang yayasan tidak bisa menerima keuangan. Berarti siapa ujung tombaknya? Ya bendahara sama kepala sekolah. Turut serta, itu aja pemahamannya. Begitu sahabat-sahabat Aka. Salam sehat, salam kehidupan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.